Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kajian pada malam hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Ad-Duha, untuk mengulangi hafalan kita, memperbaiki mungkin beberapa bacaan yang belum pas, juga mempelajari beberapa hukum tajwid yang ada di dalam surat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wallayli idza saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Walal akhiratu khairul laka minal ula Khairul laka. Khairul laka. Aslinya kalau panjenengan lihat di Al-Quran, tulisannya khairun. Khairun terus apa? Laka. Tapi cara bacanya bagaimana? Khairul laka. Unnya itu dihapus. Ini dalam hukum tajwid namanya idgham bila gunnah. Apa namanya? Idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah itu kalau ada tanwin atau nun sukun ketemu dengan salah satu di antara dua huruf. Salah satu di antara dua huruf. Apa itu? Huruf lam atau huruf ra. Huruf lam atau huruf ra. Saya ulangi, apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah itu adalah ketika ada tanwin, entah entah an, entah in, atau nun sukun. Atau nun sukun. Nun sukun ya an atau in atau sama saja. Ya, bacanya sama, cuman penampakannya berbeda. Ketemu dengan apa tadi? Salah satu di antara dua huruf. Kalau enggak lam ya ro.
Contohnya ini, walal akhiratu khairul laka. Aslinya khairun. Di situ tanwin apa nun sukun? Tanwin apa nun sukun? Tanwin. Khairun. Di atas ro ada apa? Dhammah tanwin. Khairun tanwin. Ketemu dengan huruf apa? Lam. Khairun laka. Cara bacanya bagaimana? Idgham itu artinya dimasukkan. Apanya yang dimasukkan? Nun tanwinnya tadi dimasukkan ke huruf lam sehingga tanwinnya enggak kelihatan. Khairul laka. Enggak kelihatan kan? Bukan bacanya khairun laka. Tanwinnya itu seakan-akan kayak dihapus. Sebenarnya bukan dihapus karena tulisannya masih ada. Cuman cara bacanya itu dimasukkan ke huruf sesudahnya. Dalam ayat ini huruf lam. Apa tadi hukum tajwidnya namanya? Idgham bila gunnah. Idgham tadi artinya apa? Masuk. Nah, bila gunnah artinya apa? Bila itu tanpa. Bila artinya tanpa. Gunnah dengungan. Berarti tanpa dengungan. Tanpa dengungan maksudnya gimana tadi? Khairul laka. Khairul laka. Kalau mendengung gimana? Khairul laka. Ketone sip tapi keliru. Ya. Makanya tidak yang kelihatannya sip mesti benar. Ya. Itu arti dari bila gunnah. Kemudian kemarin tadi masih saya dengar, kemarin kita mempelajari apa kemarin? Hukum tajwidnya? Khoi. Tadi masih saya dengar ada yang baca khoe. Bukan khairul laka, tapi khairul laka. Khoi. Seperti surat Al-Fatihah apa? Ghairil, bukan ghairil. Nah, kita ulangi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Para hadirin dan sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya.
para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita membahas tafsir global dari surat Ad-Duha. Sebagaimana yang telah kita janjikan, mulai hari ini kita akan memasuki tafsir rinci dari surat Ad-Duha, dan kita akan awali dengan ayat yang pertama. Apa bunyinya? Wad-Duha. Apa artinya Wad-Duha? Demi waktu duha. Kata demi artinya di sini adalah sumpah. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengawali surat mulia ini dengan sumpah. Sumpah, media sumpahnya apa? Waktu duha. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan salah satu ciptaannya. Karena waktu adalah ciptaannya Allah. Dan para ulama kita, sebagian dari mereka telah menjelaskan, dan ini telah berulang-ulang kita sampaikan, bahwa ketika Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, itu adalah merupakan isyarat bahwa makhluk yang digunakan sebagai media sumpah itu adalah makhluk yang istimewa. Ketika Allah bersumpah dengan buah tin, berarti buah tin itu istimewa. Ketika Allah bersumpah dengan buah zaitun, berarti buah zaitun itu istimewa. Ketika Allah bersumpah dengan al-asr, apa artinya al-asr? Waktu atau masa, berarti waktu itu istimewa. Begitu pula ketika Allah bersumpah dengan ad-duha, waktu duha, berarti waktu duha itu adalah waktu yang istimewa. Apa keistimewaan waktu duha? Sebelum kita membahas apa keistimewaan waktu duha, tentu kita akan membahas dulu waktu duha itu kapan. Waktu duha itu kapan? Secara bahasa, arti dari duha itu adalah waktu siang ketika mulai memanas. Itu arti secara bahasa. Arti waktu duha secara bahasa adalah waktu siang ketika mulai memanas. Kapan itu mulai memanas? Mulai kapan? Ya beda Ustaz antara musim dingin sama musim panas. Dan nanti kalau misalnya belum panas-panas berarti belum masuk waktu duha. Seperti itu. Makanya dari sini kemudian para ahli fikih mereka menentukan start dan finish. Awal dan akhir. Dari mana mereka menentukan awal waktu duha dan akhir waktu duha? Dari hadis-hadis Nabi SAW. Mereka menyebutkan bahwa waktu duha itu diawali beberapa saat setelah matahari terbit. Berarti bukan pas matahari terbit. Karena ketika pas matahari terbit itu belum memanas matahari. Beberapa saat setelah matahari terbit, ya ada sebagian ulama mengatakan sekitar, kalau di zaman kita ini sekitar seperempat jam. Ya, sekitar seperempat jam setelah matahari terbit, itulah awal waktu dari duha. Ini startnya. Lah finishnya kapan Ustaz? Finishnya kata para ulama adalah menjelang matahari tergelincir. Sering dengar kata matahari tergelincir? Apa maksudnya matahari tergelincir? Geser kemana?
Ke kanan apa ke kiri? Ke barat apa ke timur? Ke barat apa ke timur? Ke barat. Kan matahari dari timur ke barat. Jadi matahari pas ya di atas kepala itulah waktu terakhirnya. Berarti sebelumnya sekitar 1/4 jaman lah kira-kira sebelum masuk waktu zuhur. Jadi waktu akhirnya adalah sebelum matahari tergelincir. Berarti kalau zuhurannya sekarang jam berapa zuhur? Sekitar jam 12 kurang 1/4 ya. Sekitar ya. Sekitaran lah, sekitar segitu. Berarti jam tengah 12 masih boleh. Itu sudah mepet banget. Jam 11.15 masih boleh. Masih. Jam 11.20 masih boleh. Bahkan nanti kita akan jelaskan justru waktu-waktu itu adalah waktu yang lebih afdol. Nanti kita akan sampaikan. Jadi kalau kata ahli fikih bahwa waktu duha itu ada awalnya ada akhirnya. Yaitu diawali dengan apa tadi? Beberapa saat setelah matahari terbit, diakhiri sebelum matahari tergelincir. Dari mana kita bisa mengetahui matahari itu tergelincir? Dari apa? Dari bayangan. Jadi coba panjenengan berdiri, kalau panjenengan tidak punya bayangan, berarti panjenengan manusia. Maksudnya bukan tidak punya bayangan itu bukan jin ya. Tidak punya bayangan ya, seperti sebagian orang ketika menandiki menungsa apa sundel bolong ya. Itu apa ya? Mitos ya. Jadi ketika manusia itu enggak punya bayangan, jadi saat itu matahari pas di atas kepala. Selama kita punya bayangan di sebelah barat, berarti itu masih waktu duha. Walaupun cuma bayangannya sedikit. Tapi begitu kita enggak punya bayangan, maka saat itu waktu duha sudah habis. Apalagi kalau kita sudah punya bayangan tapi di sebelah timur. Ya. Jadi matahari pas di atas kepala kita, itu sudah habis waktu duha. Kalau sudah geser ke arah barat sedikit, berarti bayangan kita di mana? Di timur, berarti saat itu sudah enggak boleh. Lawang pas di atas kepala saja sudah enggak boleh. Jadi kita perhatikan saja. Ya, kita perhatikan saja. Nah, kalau misalnya kita saat itu mendung Ustadz, ya mungkin bisa mengambil bantuan dari kalender-kalender yang dibikin oleh bagian apa itu? Falak-falak gitu ya. Ya. Ahli falak itu ya mungkin bisa dijadikan sebagai alat bantu. Walaupun mungkin tidak dijadikan sebagai pedoman utama. Tetap pedoman utamanya adalah apa tadi? Matahari. Makanya sering saya ditanya, Ustadz waktu duha sih kapan? Jam berapa? Wah, angel nek aku jam. Kenapa? Karena yang namanya waktu sholat itu sepanjang tahun tidak sama. Kadang maju, kadang mundur. Makanya sekarang waktu subuh jam berapa? Jam 4. Jam 4 lebih. Kadang-kadang sebelumnya sudah, kadang-kadang sesudahnya. Berarti kalau waktu subuhnya maju atau mundur, berpengaruh enggak kepada waktu duhanya? Berpengaruh. Makanya sering orang desak-desak saya, Ustaz jam berapa waktu duha? Lihat matahari. Ya. Lihat matahari. Kalau mendung, ya dikira-kira, kira-kira mataharinya sudah terbit atau belum. Kalau seperti jam 8, ya mesti sudah terbit. Masa jam 8 matahari belum terbit? Padahal kayaknya jam 7 saja sudah. Bahkan kadang-kadang jam 6 sudah. Ya. Kalau subuhnya agak gasik. Kalau subuhnya agak gasik. Sudah, ini waktu duha. Mulainya kapan tadi? Setelah matahari terbit sampai sebelum atau menjelang matahari tergelincir. Taib. Nah sekarang,
Apakah itu yang dimaksud dengan waktu duha di dalam awal surat Ad-Duha? Apakah itu maksudnya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iya, itu maksudnya. Sesuai dengan definisi ahli fikih. Ada sebagian ulama mengatakan maksudnya bukan terbatas sampai di situ. Waktu duha di situ adalah ungkapan lain dari waktu siang. Karena kata mereka alasannya, menurut mereka awal dari surat Ad-Duha ini itu tidak dibatasi dengan apa tadi? Akhirnya adalah matahari tergelincir. Kata mereka sampai menjelang matahari terbenam karena itu waktu siang. Loh, kenapa kalian terjemahkan, kalian tafsirkan Ad-Duha itu dengan waktu siang secara mutlak, tidak dibatasi dengan matahari di mana tadi? Di atas kepala persis. Alasan mereka karena ayat yang kedua Allah bercerita tentang malam. Ayat yang kedua bunyinya apa? Wal-laili idza saja. Demi malam ketika mulai hening. Jadi di sini pasnya duha itu adalah siang, ayat yang kedua adalah malam. Sehingga kan klop pasangan antara siang dan malam. Ini menurut sebagian ulama. Jadi ada dua pendapat minimal, ada pendapat yang lain tapi minimal tadi waktu duha di dalam surat Ad-Duha. Pendapat yang pertama mengatakan akhirnya adalah ketika matahari di atas kepala, ya. Adapun pendapat yang kedua, bukan itu maksud dari ayat di dalam surat Ad-Duha ini. Kata mereka maksudnya itu adalah ungkapan dari waktu siang secara umum. Tapi itu tidak mempengaruhi waktu duha. Tetap waktu duha itu berakhir kapan? Ketika matahari pas di atas kepala. Baik. Sekarang keutamaannya. Kenapa? Tadi kita sudah jelaskan. Ketika Allah bersumpah dengan waktu duha, itu berarti isyarat bahwa waktu duha ini punya keistimewaan. Apa keistimewaan waktu duha? Disinilah kemudian para ulama kita mereka berijtihad untuk menggali keistimewaan dari waktu duha berdasarkan nas-nas yang lainnya. Sekurang-kurangnya ada dua keistimewaan. Yang pertama, bahwa waktu duha adalah waktu yang dinamis. Apa? Waktu duha adalah waktu yang dinamis. Bukan dinamit ya. Apa artinya dinamis? Dinamis itu artinya adalah semangat dan penuh dengan tenaga. Waktu duha adalah waktu yang semangat dan penuh tenaga untuk bergerak. Makanya rata-rata orang bekerja masuk jam berapa? Jam 7. Orang sekolah masuk jam 7. Ya, rata-rata aktivitas dimulai di waktu duha. Kenapa? Karena waktu duha itulah waktu semangat-semangatnya seseorang. Makanya kalau waktu duha itu orang kelemar-kelemar, berarti itu orang yang lagi kurang sehat. Waktu semangat. Ini keistimewaan yang pertama. Dari mana kita bisa simpulkan itu? Dari hadis Nabi SAW. Nabi kita SAW pernah berdoa. Apa isi doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang artinya ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Berkahilah umatku di waktu paginya. Makanya kalau kita bekerja, belajar, bekerja, beribadah di waktu pagi, lebih semangat dibandingkan ketika sudah siang. Coba sih jenengan belajar matematika jam 11:30. Kepriwe rasane? Ya, KO. Ya. Makanya dibandingkan jam 7 masih fresh. Tapi sayangnya kadang-kadang materi agama malah ditaruhnya jam terakhir. Jam pengantar tidur. Sudah kayak gitu kadang-kadang juga nuwun sewu yang menyampaikan pelajarannya juga kadang-kadang kurang bisa
berinovasi. Sehingga klop itu sudah waktunya waktu ngantuk, yang menyampaikan juga setengah ngantuk, cara menyampaikannya juga ngantui. Sudah itu sekian faktor bertemu sehingga terjadilah yang namanya ngantuk berjamaah. Ya. Maka disinilah pentingnya guru. Ya, bagaimana dia bisa berinovasi di dalam mengajarkan ilmu yang dia ajarkan. Loh, maka keadaannya ya kalau bisa dilobi kepada yang punya kewenangan supaya jam agamanya ditaruh ketika otak sedang fresh, itu bagus. Nah, sekarang kalau misalnya nggak bisa dilobi, ternyata kita dapatnya pelajaran di jam yang terakhir. Nah, disitulah pentingnya guru berinovasi. Bagaimana caranya supaya siswanya nggak ngantuk? Ya terserah gimana caranya. Dibawa keluar kelas, apa disuruh pada wudhu dulu, apa semacam-macam lah, apa pakai dialog. Itu kan pinter-pinternya guru. Ya, pinter-pinternya guru. Makanya beberapa saat yang lalu pernah saya melihat ada semacam wawancara kepada siswa-siswa, pelajaran apa yang paling tidak disukai. Ternyata di antaranya, ya, bukan satu-satunya, matematika jelas itu pelajaran yang kurang disukai. Di antaranya pelajaran agama. Alasannya kenapa? Bosen, jenuh, ya, nggak menarik, ya. Maka ini sangat disayangkan. Taib. Berarti ini keistimewaan yang pertama. Nabi kita SAW mendoakan waktu duha. Apa doa Nabi? Supaya waktu duha itu diberkahi. Makanya diceritakan dalam hadis yang saya bacakan ini, wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum min awwalin nahar. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau mengutus pasukan, maka beliau akan memberangkatkan pasukannya di waktu pagi. Ketika orang sedang semangat-semangatnya. Termasuk para sahabat Nabi, wa kana Sakhrun rajulan tajiran. Sakhr, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi, seorang sahabat namanya siapa? Sakhr. Sakhr sih artinya apa, Ustaz? Sakhr itu artinya burung elang. Artinya burung elang, Sakhr. Ya. Sakhr adalah seorang pedagang. Kana rajulan tajiran, seorang pedagang. Wa kana yab'atsu tijaratahu min awwalin nahar. Dan beliau setiap memulai perdagangnya selalu dia awali di pagi hari. Selalu buka tokonya, kalau sekarang buka toko ke pasarnya selalu di pagi hari. Fa athra wa kathura maluhu. Dan karena doa Nabi SAW tadi mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi, maka Sakhr ini menjadi orang yang kaya dan hartanya semakin banyak. Di dalam riwayat lain disebutkan, fakathura maluhu hatta kana la yadri aina yada'uhu. Hartanya semakin banyak sampai dia itu bingung mau ditaruh mana hartanya. Saking apa nih? Saking banyaknya. Kalau kita bingung golete kepriwe. Kalau ini beliau ini saking banyaknya hartanya sampai dia itu bingung, harta saya mau ditaruh di mana? Gak ada tempat lagi sudah. Ini di antara keberkahan waktu pagi. Hadis yang saya bacakan tadi riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Sedangkan riwayat yang tadi sampai enggak tahu apanya tadi, naruh hartanya, itu disebutkan dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi. Makanya ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa waktu duha itu waktu yang ideal untuk beraktivitas. Makanya kalau panjenengan punya toko, ya kalau bisa bukanya jangan terlalu siang. Ada sebagian orang buka toko jam berapa? Jam 10. Itu pun masih apa? Masih kucak-kucak.
Gimana dia mau sukses dalam bisnisnya? Ya. Ini adalah keistimewaan yang pertama, bahwa waktu duha adalah waktu yang dinamis. Keistimewaan yang kedua, waktu duha di dalamnya disunnahkan suatu ibadah yang mulia. Di waktu duha ini disunnahkan suatu ibadah yang mulia. Apa nama ibadahnya? Salat duha. Hari ini salat duha panjenengan? Hari ini panjenengan salat duha? Kok diem saja? Saya bukan kok kadang. Pertanyaannya hari ini. Hari ini tadi pagi salat duha? Bukan insya Allah. Insya Allah tuh besok. Hari ini panjenengan salat duha, jawabannya iya atau tidak, bukan insya Allah. Iya atau tidak? Alhamdulillah, yang iya. Yang tidak ya tidak. Bismillah. Apa sih Ustaz keistimewaan salat duha? Keistimewaan salat duha, kata Nabi SAW, ada beberapa hadis menyebutkan keistimewaan salat duha. Kita akan sampaikan sesuai dengan waktu yang tersedia. Di antaranya, Nabi kita menjelaskan bahwa salat duha itu bisa menggantikan sedekah persendian tubuh. Apa? Salat duha bisa menggantikan sedekah persendian tubuh. Tubuh kita ini punya sendi. Kalau enggak ada sendi, tubuh kita seperti tiang. Seperti apa? Tiang. Jadi mengdingin kurang apa? Lurus. Tangannya cuma kayak gini toh, enggak bisa gerak-gerak. Ini karena ada sendi, maka akhirnya bisa bergerak. Tangan pun bisa dibuka, bisa ditutup. Sebagian ada yang bisa ditutup, sebagian dibuka, kemudian bisa ditekuk seperti ini. Itu karena ada sendi. Berarti sendi nikmat atau bukan? Nikmat. Dan setiap nikmat harus disyukuri. Di antara cara mensyukuri nikmat sendi adalah dengan sedekah. Nabi kita SAW menyebutkan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi sebenarnya kalian itu harus mensedekahi setiap sendi yang kalian miliki. Setiap pagi sebenarnya kita ini disuruh untuk mensedekahi setiap sendi yang kita miliki. Loh, berarti saben dina ya kudu ngentongaken duit, Ustaz. Nabi SAW menjelaskan bagaimana cara bersedekah dengan makna yang lebih luas dibandingkan sedekah sekedar dengan uang. Beliau menyebutkan, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap mengucapkan tasbih, membaca apa? Subhanallah, dianggap satu sedekah. Jadi sedekah itu nggak harus pakai uang. Bisa dengan mengucapkan subhanallah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap mengucapkan alhamdulillah itu juga dianggap sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap mengucapkan tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah, sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap mengucapkan takbir Allahu akbar, itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Apa amrun ma'ruf? Amar ma'ruf, ngajak kepada kebaikan. Salat itu sama dengan sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Dan mencegah kemungkaran sedekah. Pak, kok masih ngerokok? Sedekah.
Siap-siap nggih. Siap-siap nanti kalau putrane bilang sama panjenengan, Pak kok masih ngerokok. Sedekah itu. Ya, jangan dimarahi, wong sakit lagi sedekah kok dimarahi. Siap-siap nggih. Ya. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan bisa mewakili seluruh sedekah tadi, entah tasbihnya, takbirnya, tahmidnya, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, untuk menggantikan sedekah setiap sendi itu bisa engkau ganti dengan 2 rakaat salat duha. Hadis riwayat Muslim. Makanya tadi keutamaan yang pertama saya sebutkan apa? Salat duha itu bisa mengganti sedekah persendian. Lah kalau misalnya kita enggak sholat duha Ustaz, kita pengen sedekahnya bukan pakai sholat duha, dengan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, bisa juga dengan uang, bisa juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira berapa sedekah yang harus kita keluarkan Ustaz? Sejumlah persendian yang kita miliki. Berapa persendian kita? Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau menyebutkan, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam. Setiap anak keturunan Nabi Adam, kita ini manusia, diciptakan oleh Allah ala sittina wa thalathimi'ati mafsilin. Setiap dari manusia Allah ciptakan memiliki 360 sendi. Gimana? Milih yang 2 rakaat atau milih yang 1000 kali 360? Atau milih yang tasbih 360? Atau milih ngingatkan orang, ngajak kebaikan 360 orang? Atau menegur orang melakukan kemungkaran 360 kemungkaran? Milih yang mana? Salat 2 rakaat. Inilah yang namanya keringanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang pertama. Dan ini menunjukkan betapa tingginya keutamaan salat duha ini. Karena bisa menggantikan posisi sedekah 360 sedekah. Perhatikan subhanallah, keringanan yang luar biasa. Hanya dalam tanda kutip dengan 2 rakaat bisa menggantikan sedekah 360 sedekah. Maka ini adalah keutamaan yang pertama dari salat duha. Keutamaan yang kedua disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang salat duha di pagi hari akan dipenuhi kebutuhannya, urusannya di akhir siangnya. Jadi kalau pagi harinya melakukan salat duha, maka 1 hari penuh akan dipenuhi kebutuhannya, urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi bicara masalah pahala, ini bicara masalah urusan dunia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz an 4 raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal siang, maksudnya di pagi hari, niscaya aku akan penuhi di akhir siangmu. Aku akan urusi seluruh urusanmu di akhir siangnya. Berarti di sini berapa rakaat? 4. Berarti ada beberapa pilihan. Ada 2 rakaat, ada 4 rakaat. Ini hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Apa yang dimaksud dengan dipenuhi urusannya? Macam-macam.
Para ulama kita menjelaskan, ada yang menyebutkan dipenuhi urusannya maksudnya akan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Jadi kalau pagi harinya kita sholat duha 4 rakaat, maka setelah itu kita akan dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa. Sampai nanti akhir siang. Kalau misalnya ternyata terjerumus kepada perbuatan dosa, maka akan ditanggung oleh Allah, diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah hanya berbicara masalah dosa dan bukan dosa? Sebagian ulama mengatakan maknanya lebih umum dari itu. Segala urusannya akan dimudahkan. Bukan hanya urusan duniawi, bukan hanya urusan ukhrawi, juga urusan duniawi. Kalau jenengan lagi mau bayar utang, utangnya akan dilancarkan sama Allah. Panjenengan yang bujangan mau ngelamar, ya mudah-mudahan lamarannya diterima sama Allah. Ya, panjenengan yang bawa ke rumah sakit keluarga, sudah bayangannya wah ini mesti ngantrinya panjang, ternyata sudah urutan nomor 30 atau 50, ternyata 40 orang enggak pada datang. Masing-masing punya halangan ini. Ya. Nah, panjenengan ternyata cepat masuknya. Dan segala urusan akan dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis ini Allah berfirman, akfika akhirahu. Aku akan tanggung, aku akan penuhi seluruh urusanmu. Di satu siang itu aku akan penuhi. Dan di sini Allah tidak mengatakan penuhi apanya, berarti sifatnya umum. Ya. Nah Ustaz, itu tadi ada 2 rakaat, ada 4 rakaat. Afdal yang mana Ustaz? Ya kalau banyaknya ya banyak 4. 2 sama 4 banyak mana? 4. Jenengan antara bekerja sehari digaji 200.000 sama 400.000, milih yang mana? Masalah duit milih. Jenengan sebulan bekerja digaji 1 juta sama 27 juta, milih yang mana? 27 juta. Sholat dapat 1 pahala, 27 pahala, milih yang mana? 1. Mulanya sholatnya pada neng rumah. Aneh ya kalau kita masalah duit, pikirannya bisa cepet banget jernihnya gitu loh. Tapi kalau bicara masalah pahala, lah 17. Mbok nek salat ping 1 nganti ping 17, berarti kan oleh 17. Iya, berarti kan jenengan harus nunggu berapa hari supaya dapat 27. Ya. Ini adalah keistimewaan yang kedua. Nah, tadi kita sudah janjikan awal waktu duha sama akhir duha. Nah, yang paling afdal waktunya kapan Ustaz? Apakah di awalnya atau di akhirnya? Kalau kita menilik hadis-hadis Nabi SAW, kita akan sebutkan ternyata waktu afdolnya itu justru di akhir, bukan di awal. Tapi boleh. Ya, ada sebagian orang terbiasa kalau mau berangkat kantor sholat duha dulu, tidak apa-apa. Tapi sekarang kita bicara yang afdol yang mana? Justru di akhirnya. Kenapa? Karena Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salatul awwabina, salatnya kaum awwabin. Kaum awwabin itu apa? Orang-orang yang gemar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Salatnya orang-orang awwabin, yaitu orang-orang yang gemar untuk kembali ingat Allah, taat kepada Allah. Kapan salatnya mereka? Hina tarmadul fisal. Salatnya mereka di waktu anak onta mulai kepanasan. Dah nengkene orang anak unta kepriwe gitu. Gak usah khawatir, gak usah kita mengematinya harus pergi ke kebun binatang dulu. Para ulama kita sudah menjelaskan bahwa anak onta mulai kepanasan ya menjelang akhir waktu duha. Jadi kira-kira ketika kalau zuhurnya jam berapa ya? Jam 12 itu sekitar jam 11-an, 11:15. Kira-kira seperti itu. Itu justru afdolnya. Ketika sedang panas-panasnya. Loh kok kenapa Ustaz? Malah afdolnya di situ. Dan kenapa disebutkan itu sholatnya kaum awwabin? Apa tadi awwabin? Orang yang gemar melakukan ketaatan kepada Allah.
Karena umumnya waktu segitu itu waktunya malas, waktunya capek, waktunya ngantuk. Umumnya orang seperti itu. Nah, ini ada manusia istimewa namanya kaum awabin. Yang mereka ketika orang sedang pada ngantuk, ketika orang sedang pada capek, malah dia ingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan waktu duha di awal waktu. Kalau waktu saya yakin insya Allah kita seger. Loh, baru mandi kok. Baru sarapan. Ya. Nah, kalau jam segitu itu waktu sarapan atau bukan? Itu sarapannya sudah mulai habis. Ya, pikirannya sudah perut keroncongan. Ya, sudah mikirin kalau yang kerja di kantor nanti nih siang ini jam istirahat makannya di mana. Sudah mikirin kayak gitu. Kok malah mikirin sholat duha? Wah, itu kaum awabin. Ya. Lah Ustaz, kalau saya ini nggak punya jam saat itu Ustaz, karena saya harus ngajar jam segitu, atau saya harus ngantor, apakah saya tinggalkan pekerjaan kantor? Tidak. Kenapa? Karena yang itu hukumnya wajib, yang ini hukumnya apa? Sunnah. Berarti kita harus punya skala, namanya skala prioritas. Kecuali kalau jenengan waktu itu kosong. Misalnya ya, kalau guru itu kan kadang-kadang jamnya nggak mesti dur-duran toh. Iya, begitu. Iya, kadang-kadang kan ada jam kosong. Kalau panjenengan jam itu kosong, tidak apa-apa. Tapi kalau waktunya ngajar, apakah panjenengan katakan sebentar ya, aku tak sholat duha disit ya, bocah-bocahan, ya. Ki pada nulis ki halaman ki nganti seprene, seperempat jam nembe teka. Enggak. Kalau seperti itu enggak boleh. Nah terus bagaimana Ustaz? Ya sudah, panjenengan apa? Sholat di awal waktunya, karena itu juga boleh. Itu juga boleh. Ya. Lah terus saya pengen nyari waktu afdolnya. Ya nyari pas hari jenengan saat itu enggak lagi kerja. Hari apa? Hari Ahad. Nah itu lebih ujian lagi itu. Ya. Lagi piknik, lagi plesir. Ya, jam 11 arep bali sing ngene mau salat disit. Wah, itu betul-betul kaum awabin, itu betul-betul itu, ya. Jadi ini beberapa keutamaan dari waktu duha dan salat duha. Habis? Ya. 2 menit saya pikir cukup ya, sampai di sini pengajian kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti setelah Isya, seberapa jam setelah Isya. InsyaAllah kita akan beri ruang untuk tanya jawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Karena banyaknya pertanyaan, mungkin kita akan jawab dengan ringkas saja. Ustaz, apakah ada riwayat dari Nabi SAW bahwa salat duha kita membaca surat tersebut? Jazakumullahu khairan. Kami belum menemukan adanya riwayat khusus yang menganjurkan untuk membaca surat ad-duha di dalam salat duha. Wallahu alam, maka dari situ bacaannya fleksibel. Pakai surat apa saja tidak apa-apa. Ustaz, orang laki-laki kan sholat wajib jamaah di masjid. Berarti kalau sholat sendirian di rumah apakah dapat dosa? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama sebagaimana yang telah dijelaskan atau kami jelaskan dalam beberapa kesempatan. Apakah wajib bagi kaum laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid atau tidak? Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat di situ dengan para ulama. Kalau menilik hadis-hadis yang menyebutkan tentang dalil dari masing-masing pendapat, nampaknya memang pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki itu wajib berjamaah di masjid. Sehingga ketika seseorang meyakini pendapat ini, kalau dia meyakini pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan laki-laki wajib di masjid,
maka ketika dia tinggalkan sholat berjamaah di masjid tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan agama, maka dosa. Berdasarkan keyakinan dia bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib untuk kaum pria. Ustaz, orang bodoh tapi suka beribadah, sholat, puasa, dan lain-lain, sama orang yang pintar tapi tidak suka ibadah, sholatnya bolong-bolong, mana yang lebih baik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Masing-masing punya kekurangan. Ya. Orang yang bodoh, orang yang tidak paham agama, dia punya kekurangan. Khawatirnya ibadahnya itu di situ ada beberapa yang tidak sesuai dengan tuntunan. Beramal tanpa ilmu itu sama berbahayanya dengan yang punya ilmu tapi tidak beramal, sama-sama bahaya. Ya. Sehingga sulit untuk dikatakan mana yang lebih utama di sisi Allah. Karena bisa jadi yang rajin ibadah tadi ibadahnya enggak benar. Karena minimnya ilmu yang dia miliki. Sebagaimana orang yang ilmunya banyak tapi tidak beribadah dengan baik, dia juga tidak benar. Maka dari situ yang lebih baik adalah orang yang ilmunya bagus dan mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ustaz, saya guru TPQ. Anak-anak kalau salaman sambil cium tangan, apakah diperbolehkan? Boleh, insyaallah. Ya, kalau tujuannya adalah memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua atau yang lebih berilmu. Para ulama menjelaskan kalau tujuannya adalah untuk ngalap berkah, itu yang tidak dianjurkan. Ya, tujuannya untuk ngalap berkah. Ya, tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk menghormati, maka tidak mengapa, insyaallah. Akan tetapi dianjurkan kalau santrinya putri dan Anda laki-laki, dianjurkan kalau memang sudah besar-besar jangan. Ya, kalau sudah besar-besar malah tidak boleh. Tapi kalau masih kecil-kecil, ya kalau dibiasakan lebih baik. Dibiasakan untuk tidak salaman dengan lawan jenis itu lebih baik. Tapi kalau sudah jelas-jelas santriwati TPQ itu sudah jelas-jelas sudah balik, ya sudah datang bulan, maka tidak boleh untuk bersalaman walaupun dengan guru TPQ-nya. Dan ini kadang-kadang agak dimudah-mudahkan. Orang kadang-kadang cenderung memudah-mudahkan, menggampangkan. Ya, terutama juga di sekolahan. Ya, Pak Guru kadang-kadang disalimi sama siswi-siswinya. Padahal kadang-kadang dan sekarang SMP itu hampir mungkin sudah pada balik. Ya. Kadang-kadang SD kelas 6 itu sudah ada yang balik. Ya. Apalagi SMP, apalagi SMA. Nah, guru SMA salaman sama siswi-siswinya, ya, termasuk yang ibu guru salaman sama siswa-siswanya. Ini perlu dilatih, ya, perlu dilatih untuk membiasakan yang sudah balik-balik itu hendaknya tidak dibiasakan salaman dengan lawan jenis walaupun itu gurunya sendiri. Tapi perlu adanya sosialisasi supaya tidak kaget. Bilang aja, Anda guru, tolong ya nanti yang salaman sama saya cukup yang, kalau panjenengan bapak guru ya cukup siswa-siswa saja. Kalau panjenengan ibu guru, sampaikan tolong yang salaman sama saya cukup siswi-siswi saja. Jadi ada sosialisasi sebelumnya sehingga tidak kaget dan tidak timbul prasangka buruk. Salat duha atau tahajud afdol yang sendirian atau jamaah? Afdolnya sendirian, tapi boleh dilakukan secara berjamaah, yang penting tidak dirutinkan. Afdolnya sendirian. Ya, sebagaimana salat tahajud afdolnya sendirian, sesekali salat berjamaah tidak mengapa. Kecuali kalau tarawih memang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Bolehkah berdoa setelah wudu di dalam kamar mandi yang di dalamnya ada WC-nya juga? Tidak. Ya, karena itu termasuk doa zikir, dan di dalam kamar mandi tidak boleh berdoa dan berzikir. Dibaca ketika keluar dari kamar mandi.
Ustadz, tentang waktu yang diberkahi adalah di pagi hari. Pertanyaannya bagaimana kalau kita berdagang mulai jam 2 atau 3 pagi? Apa hukumnya? Karena itu kan waktu istirahat untuk sholat tahajud. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tapi apakah itu waktu yang ideal? Apakah itu waktu yang dianjurkan? Ya kalau memang saat itu panjenengan tidak punya waktu kecuali itu, dan ini biasanya orang-orang yang kulakan buah, ya, kulakan sayur. Kalau panjenengan kulakannya jam 7, ya sudah habis. Ya. Berarti kan ini kondisi mendesak, ya tidak apa-apa. Tapi husnudzon saya ini biasanya orang-orang yang jam segitu pada bangun kayaknya tahajud dulu kayaknya. Apa enggak? Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Jadi panjenengan itu subhanallah, yang lain belum bangun jenengan sudah bangun. Coba ya mungkin enggak usah langsung, mungkin ya kalau langsung 11 kan mungkin berat. Udah 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Itu kan enggak sampai 5 menit. Tapi itu rutin gitu loh. Sehingga nanti panjenengan ya mencari rezekinya dapat, ibadahnya juga dapat. Ya. Jadi saya bicara tentang kondisi-kondisi tertentu. Ya. Sesuatu yang sifatnya kondisional karena tuntutan, enggak mungkin dia akan kulakan setelah jam itu, ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya. Terus bagaimana enggak tahajud? Aslinya jenengan enggak tahajud itu enggak dosa karena salat tahajud adalah salat sunnah. Tapi kan alangkah ruginya bisa bangun jam segitu kok langsung labas berangkat ke pasar. Ya kalau menurut hitungan-hitungan kita ya rugi gitu loh. Karena yang bisa bangun rutin jam segitu itu enggak banyak. Ya. Yang bisa rutin bangun jam 2 itu enggak banyak. Dan jenengan ini termasuk manusia-manusia langka. Jam 2 bisa bangun, tapi ya aja langsung mengpasar. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir itu kan enggak lama gitu loh. Nanti mulai kalau sudah rutin segitu nanti sedikit-sedikit ditambah. Itu lebih afdal lagi. Ustaz, apa hukumnya bersedekap setelah i'tidal? Apakah sunnah atau mubah? Khilafiyah di antara para ulama. Jadi ada sebagian ulama mengatakan ketika i'tidal itu disunnahkan untuk sedekap. Ada sebagian ulama mengatakan sunnahnya adalah tidak sedekap. Jadi masing-masing punya argumen. Dan sepengetahuan kami ketika membaca dalil masing-masing, itu setahu kami tidak ada dalil yang tegas. Ya, tidak ada dalil yang tegas, yang gamblang mengenai yang mendukung salah satu di antara 2 pendapat itu. Masing-masing pendapat pakai dalil yang sifatnya umum. Masing-masing pendapat pakai dalil yang sifatnya umum. Sehingga fleksibel insyaallah, yang meyakini sedekap nggih monggo, yang meyakini tidak sedekap nggih monggo. Ustaz, bagaimana hukumnya bila sebuah masjid dibangun oleh orang-orang atau para tukang yang tidak pernah sholat, atau sholatnya seminggu cuma 1 kali, bahkan ada yang sholatnya hanya 1 tahun sekali? Apakah masjid tersebut termasuk masjid diror? Ya, masjid diror, jazakallah khairan. Enggak termasuk. Ya. Masjid diror itu adalah masjid yang dari awal dibangun dengan maksud untuk menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Masjid diror adalah masjid yang dibangun sejak awal niatnya untuk memecah belah kaum muslimin. Sebagaimana dahulu kaum munafikin membuat masjid baru. Tujuannya adalah supaya kaum muslimin terpecah-pecah, menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin.
Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya masjid itu diruntuhkan, ya, diratakan dengan tanah. Karena dari awal niatnya sudah tidak tulus. Nah kalau sekedar tukang bangun dia nggak sholat, ya berarti bukan masjidnya yang dipermasalahkan, tapi apa? Tukangnya yang seharusnya dinasehati. Nah disinilah perannya jenengan sebagai panitia pembangunan masjid. Ya, sejauh mana panjenengan itu memberikan pengarahan kepada tukang-tukang tersebut. Nun sewu kadang-kadang tukang bangun di pesantren gak sholat, waktunya sholat tetap bekerja. Itu kalau menurut saya janggal. Masa bangun di pesantren, di sekolah Islam, waktunya sholat tetap bekerja. Mungkin kalau di sekolah umum, di proyek-proyek, mungkin dianggap itu sesuatu yang biasa. Walaupun itu juga tidak biasa. Tapi lebih tidak biasa lagi ketika itu terjadi di mana? Di lembaga pendidikan Islam. Ya. Maksud saya, di mana suri toladannya gitu loh. Dari pihak pesantren. Termasuk juga masjid. Termasuk juga bangun masjid. Ya. Maka dari sini saya menganjurkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian yang memang memiliki kondisi seperti itu, monggo mari kita biasakan. Sehingga tukangnya itu enggak cuma dapat gaji tapi juga dapat pahala. Pahala terbiasa untuk sholat berjamaah. Kami di Tunas Ilmu alhamdulillah sudah kami biasakan seperti itu. Pokoknya waktunya sholat sudah bahkan saya kasih setengah jam sebelum waktu sholat. Jadi kalau misalnya sholat zuhur jam 12, setengah 12 sudah istirahat. Nanti jam 1 masuk. Jam setengah 3 istirahat lagi. Mulai kerja lagi jam setengah 4. Malah enak. Tukangnya senang juga. Karena apa? Istirahatnya sering. Ya. Dan secara perhitungan, dan nanti jam setengah 10 istirahat lagi. Jadi istirahatnya berapa kali? 3 kali. Setengah 10 istirahat, jam 10 masuk. Jam setengah 12 istirahat, jam 1 masuk. Berarti istirahatnya 1,5 jam siang itu. Buat sholat, buat makan, buat tidur. Nanti jam setengah 3 istirahat lagi, jam setengah 4 masuk sholat. Ada medangnya juga. Ya. Secara perhitungan matematis rugi. Karena yang namanya orang bekerja biasanya, yang namanya orang memperkerjakan orang lain, pengennya apa? Cepat di rest ya, di stressing ya, ditekan. Ya. Kalau menurut saya waktunya sholat. Walaupun secara matematis waktunya itu berkurang, tapi secara non matematis akan berkah insya Allah. Dan alhamdulillah tukang-tukang di pondok kami terbiasa waktunya bekerja. Walaupun tidak diawasi, bahkan untuk sekedar udud saja enggak. Karena apa? Ganggu. Plok. Coba kalau enggak udud, plok. Enggak terganggu. Dari satu sisi itu untung saya. Ya. Karena dia konsentrasinya kepada pekerjaan. Ada sebagian orang ududnya lebih lama dibandingkan apa? Kerjaannya. Ya kalau plok kan enggak bisa plok sambil dinikmati. Habis itu dihembuskannya juga lama. Setelah itu plok lagi. Ya. Maka ini anjuran dari kami kepada yang mengalami kasus yang seperti itu. Jadi intinya itu bukan masjid dirar, Wallahu taala a'lam wa a'lam. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.